perlu saya sampaikan bahwa sampai di tanggal 5 Mei ada 10 kasus panawire yang dimana hampir seluruhnya tersangka bisa kita tangkap panawire ini. Kemudian ada juga kasus-kasus pembunuhan, ada 3 kasus pembunuhan itu kurang dari 24 jam semua tersangka udah kita tangkap. Artinya bahwa semua laporan-laporan ini kita tindak lanjuti, kita langsung action di lapangan untuk melakukan penangkapan. Dan tentu ini merupakan kerjasama tim semua yang kami bentuk, di mana bila melihat dari pola waktu kejadian, kebanyakan terjadi di malam hari, yaitu pada saat ada acara-acara juga, di mana ada hajatan itu pasti ada musik, ada minum-minuman keras. Nah, inilah yang menjadi konsen kami untuk bisa menertibkan ini. Nah, terkait laporan-laporan adanya serangan-serangan panawire itu, ya dengan seluruh kekuatan tim yang kami buat ini, yang kami bentuk, sudah bisa kami tangkap semua dan kami amankan. Dan perlu kita menjadi catatan bahwa sebagian besar dari pelaku-pelaku panawire ini dan pembunuhan ini adalah anak di bawah umur, sehingga ini menjadi perhatian kita bersama. Saya juga mendorong seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ayo mari kita selesaikan permasalahan yang ada di Kota Bitung ini. Karena tidak bisa hanya diselesaikan di hilir saja, hanya pada penegakan hukum saja. Tetapi kita tidak cari sampai ke akar masalahnya. Apa ini? Kenapa anak-anak ini yang di bawah umur ini melakukan kekerasan, ya? Melakukan pembunuhan, kenapa tidak sekolah? Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Saya menghimbau, mari seluruh pemangku kepentingan, ayo kita ambil bagian, kita berikan pencerahan, mengingatkan kepada anak-anak kita. Kami juga dari kepolisian, dari Resort Bitung, tetap berkomitmen untuk menjaga situasi di wilayah Kota Bitung ini tetap kondusif, ya, dengan segala upaya-upaya yang kami lakukan, termasuk juga kami masuk di upaya-upaya pencegahan. Ya, walaupun kami sudah menindak tegas semua pelaku-pelaku kriminal ini, tapi upaya-upaya pencegahan, baik itu sosialisasi, patroli, razia, ini kami laksanakan. Dan kami menyasar ke sekolah-sekolah, ini sudah kami lakukan, termasuk juga di gereja-gereja. Ini kami sampaikan kepada orang tua, kepada seluruh jemaat, kepada jemaah, untuk mari kita perhatikan anak-anak kita, ya, untuk peduli kepada mereka, untuk memberikan siraman rohani, tausiah kepada mereka, sehingga secara pribadi bisa mereka lebih baik lagi, bahwa mereka tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang melanggar aturan, seperti itu. Ya, dari 10 TKP itu 10 tersangka, ya, semua udah pada kita tangkap, termasuk ada yang kemarin yang di diskotik itu, yang nancep itu udah kita tangkap juga. Dan tapi ini saya tutup, masih belum saya buka. Ada kemarin kita razia, ya kan? Bukan razia, ya razia di malam hari ya. Kita nangkap itu ada beberapa 10 orang anak sekolah, masih sekolah, kedapatan bawa panawire. Nah, ini sudah kita proses. Ya, walaupun mereka anak di bawah umur, tapi dalam sistem peradilan pidana anak ini bisa dipidana. Hanya saja kendala kita adalah dalam sistem peradilan pidana anak, untuk penahanan anak ini sangat-sangat singkat, yaitu 7 hari ditambah 8 hari, ya, sehingga ini nanti bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, saya juga kemarin sudah berkoordinasi dengan Criminal Justice System. Di dalamnya ada penyidik, ada penuntut, jaksa, ada pengadilan, kemudian ada dari lapas. Kami mengharapkan semua pelaku-pelaku ini, ya, khususnya penuntut ini dari kejaksaan dan Pak Hakim nanti yang memutuskan, diberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan, ya, perbuatan yang mereka lakukan. Nah, ini sebagai efek jerah bagi mereka dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saya mengharapkan segitu. Saya sampaikan kepada Pak Kajari dan Ketua Pengadilan Negeri Bitung. Jadi panawire ini kan penganiayaan, ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan berat. Itu biasanya kita terapkan Undang-Undang 351 penganiayaan. Tapi ada satu kasus yang kasusnya itu adalah ada menggunakan panawire, ada juga yang menikam.
Sehingga beberapa tersangka kita terapkan ada 338 ya, pembunuhan, ada yang 340 pembunuhan berencana, dan ada juga penganiayaan berat 351-nya. Ancaman bervariasi, ada yang 7 tahun, yang pembunuhan 338 15 tahun, ada yang 20 tahun sampai seumur hidup. Seperti itu.